Assalamualaikum anak-anak hebat. Kali ini Ibu Yulis akan menjelaskan tentang mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat di dalam cerita Pawai Budaya. Nah, materi ini adalah materi bahasa Indonesia pada tema 1, subtema 1. Yuk kita bahas sama-sama. Dalam cerita Pawai Budaya terdapat 5 paragraf. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan pokok dan dilengkapi oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam setiap paragraf. Dapat berupa kalimat inti ataupun pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Berikut ini adalah cerita tentang Pawai Budaya pada paragraf pertama. Sebelum kita mengidentifikasi mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung, yuk kita baca sama-sama. Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, selanjutnya kita akan mencari gagasan pokok dari paragraf pertama ini. Caranya, kita akan mencari kalimat inti atau pokok paragraf pada paragraf pertama. Paragraf pokok atau kalimat intinya terdapat pada awal paragraf kalimat pertama, yaitu Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Maka, kalimat ini menjadi gagasan pokok dalam paragraf pertama ini. Dan dari kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia dan seterusnya tentang informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Sehingga kalimat kedua hingga kalimat terakhir bisa disebut dengan gagasan pendukung. Selanjutnya, ini adalah paragraf kedua dari Pawai Budaya. Nah, sebelum kita mengidentifikasi paragraf pokok dan paragraf pendukung, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celeh. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, pada paragraf kedua ini, inti dari paragraf atau pokok paragraf kedua adalah budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sehingga kalimat ini menjadi gagasan pokok pada paragraf kedua. Setelah kita menemukan gagasan pokok pada paragraf kedua, maka kalimat-kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung dari paragraf kedua. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Sekarang kita baca dulu ya paragraf ketiganya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda.
Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cenceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Gagasan inti atau gagasan pokok paragraf ketiga ternyata terdapat pada kalimat pertama, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, untuk kalimat selanjutnya adalah termasuk gagasan pendukung. Sekarang kita akan mengidentifikasi pada paragraf keempat. Sebelumnya kita baca dulu ya. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Papompang namanya. Nama alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Selanjutnya, paragraf pokok pada kalimat keempat terdapat pada kalimat terakhir, yaitu budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Sedangkan kalimat-kalimat lain merupakan gagasan pendukung. Sekian pembelajaran kita kali ini. Anak-anak hebat, tetap semangat belajarnya ya. Bye. Assalamualaikum.